Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, di sini aku akan ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan tes pengadaan P3K pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2026 yang lagi dibuka nih di bulan Juni 2026. Di bulan yang sama saat aku ngerekam video ini. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk persiapan terkait seleksi kompetensi teknis. Kalau kemarin-kemarin aku udah upload ya untuk persiapan tes kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, di sini aku akan fokus ke kompetensi teknis karena di rekrutmen kali ini ada 5 formasi yang berbeda, maka 5 formasi ini akan aku siapkan di video-video yang berbeda. Di video kali ini aku akan berfokus untuk wali asuh dengan jabatan penata layanan operasional. Ini adalah video part pertama ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman nanti baca-baca lagi, jangan sampai lupa terkait dengan timeline yang ada, lihat websitenya SSC ASN, lihat juga ya terkait dengan surat edaran yang muncul di dalamnya. Ingat, tes P3K beda dengan CPNS ya. Di CPNS itu ada SKD, SKB, SKD-nya nanti ada TU, TWK, TKP, tapi kalau P3K itu biasanya adalah tes kompetensi yang berkaitan dengan teknis, manajerial, dan sosial kultural. Walaupun nanti ada kompetensi-kompetensi tambahan tuh. Ya, tapi kita lihat dulu nanti ke depan kayak gimana. Nah, balik lagi dari surat edaran yang ada, ini adalah formasi-formasi yang ada teman-teman ya. Nah, di video kali ini karena aku akan bahas satu-satu ya, kita urutin aja ya teman-teman ya. Kita akan membahas terkait apa tadi teman-teman? Ya, terkait dengan sesuai judul ini wali asuh. Nah, wali asuh itu yang mana? Yang paling atas. Kebutuhannya memang ada sekitar 3.100-an, tapi pendaftarannya kan nggak cuma orang 3.000-an orang ya, pasti banyak teman-teman gitu. Jadi kita diskusi bareng aja. Jangan bingung ya wali asrama sama wali asuh gitu. Wali asrama tuh kayak manajer sekolahnya kayak gitu. Wali asuh tuh nanti yang ngurusin siswa-siswanya lah, pendampingnya ibaratnya kayak gitu. Balik lagi, ini adalah yang berkaitan dengan tendik ya teman-teman ya gitu. Jadi rekrutmen kali ini adalah untuk yang nih tenaga kependidikan gitu. Guru boleh nggak mau ikutan belajar? Boleh-boleh aja biar paham nanti. Barangkali sekarang pengen daftar yang guru, nanti ke depan pengen daftar yang tendik, ya mungkin ya teman-teman ya. Gitu. Yuk kita diskusi bareng aja. Aku di sini akan display soalnya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal pause aja videonya untuk setiap pertanyaan yang masih dikerjakan. Nanti kalau udah tinggal di play lagi kita akan diskusi bareng-bareng. Misalkan nanti ada pertanyaan atau ada koreksi dari soal jawaban atau pembahasan atau pengen diskusi, boleh aja tuliskan di kolom komentar. Aku tidak akan lama untuk nge-pause-nya atau membahasnya ya. Nanti teman-teman bahas sendiri aja biar aku bisa nge-share sebanyak-banyaknya pertanyaan. Jadi teman-teman jangan DM aku Kak, soalnya kurang aku tambahin. Jangan kayak Kak ada buku nggak, ada e-book, ada kursus. Aku nggak jualan buku, aku nggak jualan e-book ya. Kayak gini mah gratis-gratis aja teman-teman P3K. Banyak dari teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya udah pernah lolos nonton videoku. Nah ini tinggal simak aja semua videonya ya. Kalau nanya kenapa soalnya kayak begini, nanti lihat aja di soal beneran dong. Kan yang tahu adalah pembuat soalnya. Yuk kita belajar bareng aja teman-teman. Soal yang pertama. Seorang peserta didik baru di asrama sekolah rakyat terlihat sering menyendiri, tidak berinteraksi dengan teman sekamar, dan beberapa kali tidak mengikuti kegiatan kelompok. Teman-teman sebagai wali asuh, tindakan awal yang paling tepat yang dilakukan apa? Silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal yang nomor satu, jawabannya adalah yang C ya, melakukan observasi dan pendekatan individual untuk mengidentifikasi penyebab perilakunya. Aku berharap di latihan soalnya teman-teman berfokus pada pertanyaan jawaban pembahasan kayak gitu. Nanti akan muncul istilah-istilah yang mungkin akan membantu teman-teman pada saat mengerjakan soal beneran atau kalau ada tes kompetensi tambahan atau misalkan wawancara kayak gitu. Istilah-istilah keyword-keyword yang harusnya diucapkan oleh seorang calon wali asuh, teman-teman akan peroleh dari semua pertanyaan video-video yang aku upload. Oke, lanjut ya. Kita percepat saja. Silahkan soal yang nomor 2. Saat patroli malam, wali asuh menemukan 2 peserta didik terlibat pertengkaran verbal yang hampir berujung pada perkelahian. Langkah paling tepat yang dilakukan terlebih dahulu atau di awal adalah yang mana, teman-teman?
Untuk soal nomor 2 jawabannya, ya jawabannya adalah yang E, memisahkan kedua peserta didik dan menenangkan situasi sebelum melakukan mediasi. Lanjut, soal nomor 3. Seorang peserta didik mulai mengalami penurunan prestasi akademik yang signifikan dan sering tampak murung selama 2 minggu terakhir. Tindakan yang paling sesuai dengan fungsi wali asuh adalah yang mana, teman-teman? Ingat ya, pause videonya saat masih mengerjakan. Untuk soal yang nomor 3, jawabannya adalah yang B, melakukan pemantauan wawancara sederhana dan berkoordinasi dengan pihak terkait jika diperlukan. Lanjut teman-teman, soal nomor 4. Dalam kegiatan asrama, seorang peserta didik diketahui sering menjadi sasaran ejekan oleh teman-temannya. Situasi tersebut paling tepat dikategorikan sebagai yang mana, teman-teman? Untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya, indikasi perundungan yang perlu segera ditangani. Lanjut, soal nomor 5. Seorang peserta didik mengalami demam tinggi pada malam hari. Sebagai wali asuh, tindakan yang paling tepat adalah yang mana, teman-teman? Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Memastikan peserta didik mendapat penanganan kesehatan sesuai prosedur dan melakukan pelaporan yang diperlukan. Lanjut, soal nomor 6. Tujuan utama pencatatan dan pelaporan perkembangan peserta didik oleh wali asuh adalah untuk apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Menyediakan data perkembangan peserta didik sebagai dasar pembinaan dan tindak lanjut. Fokus sama soal, jawaban yang benar dan pembahasan kayak gitu. Ini sebenarnya aku ngasih soal bukan wah makin sulit makin bagus kayak gitu enggak teman-teman. Biar teman-teman paham konsepnya aja terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang wali asuh aja. Mengingat suatu materi dalam bentuk pilihan ganda. Itu kan paling gampang ya nggak sih? Lanjut ya. Soal nomor 7. Ketika menghadapi peserta didik yang berulang kali melanggar jadwal belajar malam, pendekatan yang paling sesuai yang mana, teman-teman? Kalau di situ ada kopi, ada susu, diminum aja, teman-teman. Santai pokoknya. Untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang B. Melakukan pembinaan, mencari penyebab perilaku, dan menerapkan konsekuensi sesuai dengan aturan, teman-teman. Lanjut, soal nomor 8. Salah satu indikator keberhasilan program pengasuhan yang dilakukan oleh wali asuh adalah yang mana, teman-teman? Untuk soal yang nomor 8, jawabannya adalah yang C ya. Meningkatnya kedisiplinan, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi peserta didik. Lanjut, soal nomor 9. Seorang peserta didik menyampaikan bahwa ia mengalami tekanan emosional akibat masalah keluarga. Sikap profesi yang paling tepat bagi wali asuh adalah yang mana, teman-teman? Untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Mendengarkan secara empatik, menjaga kerahasiaan, dan melakukan tindakan lanjut sesuai dengan prosedur. Lanjut nomor 10. Dalam menjalankan tugasnya, wali asuh perlu berkoordinasi dengan guru, konselor, psikolog, dan tenaga kependidikan lainnya, terutama untuk apa, teman-teman? Soal nomor 10, jawabannya adalah yang D ya, memastikan perkembangan peserta didik ditangani secara terpadu dan komprehensif. Lanjut teman-teman, soal nomor 11. Seorang peserta didik kelas 7 yang baru masuk asrama selalu minta izin menelpon orang tuanya setiap malam. Menangis ketika pembicaraan selesai.
Kondisi tersebut telah berlangsung selama 2 minggu. Sebagai wali asuh, tindakan yang tepat apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A ya, teman-teman ya. Homesickness ini ya yang terjadi ya. Melakukan pendampingan, adaptasi, mengidentifikasi tingkat homesickness, kemudian melakukan penyusunan strategi, penyesuaian secara bertahap. Kayak gitu. Lanjut, soal nomor 12. Dalam satu kamar asrama yang berisi 8 peserta didik, terdapat seorang peserta didik yang selalu mendominasi pengambilan keputusan dan sering mengabaikan pendapat teman-temannya. Tujuan utama intervensi wali asuh adalah apa, teman-teman? Ya, jadi wali asuh akan bertanggung jawab untuk membangun lingkungan yang sehat kayak gitu. Sehingga jawabannya adalah yang B, membentuk dinamika kelompok yang sehat dan mendorong keterampilan sosial seluruh anggota kamar. Lanjut. Pada saat evaluasi bulanan ditemukan bahwa tingkat keterlambatan mengikuti kegiatan pagi meningkat dari 5 sampai dengan 18%. Tuh, naik tuh. Data tersebut paling tepat digunakan oleh wali asuh untuk apa, teman-teman? Oke, soal nomor 13 jawabannya adalah yang E ya. Menyusun program pembinaan dan perbaikan kedisiplinan berdasarkan bukti yang ditemukan. Lanjut, soal nomor 14. Seorang peserta didik diketahui sering mengambil barang milik teman tanpa izin. Sebelum menentukan bentuk pembinaan, langkah awal yang paling tepat dilakukan apa sebagai wali asuh, teman-teman? Nomor 14 jawabannya adalah C. Mengumpulkan informasi dan fakta secara objektif dulu melalui proses observasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Kayak gitu. Lanjut ya, soal nomor 15. Salah satu peserta didik menunjukkan perubahan perilaku yang drastis, seperti mudah marah, menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami gangguan tidur. Kondisi yang terjadi itu dipandang sebagai apa nih paling tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Gejala yang perlu mendapat perhatian dan pemantauan lebih lanjut. Dari pilihan yang ada ini yang benar ya. Yang lain aneh ya. Lanjut, soal nomor 16. Dalam kegiatan pengembangan kemandirian, peserta didik diminta mengatur kebersihan kamar mereka sendiri-sendiri. Tujuan utamanya untuk apa ini, teman-teman? Soal nomor 16, jawabannya adalah yang D, menanamkan tanggung jawab dan keterampilan hidup sehari-hari. Lanjut, soal nomor 17. Seorang peserta didik mengaku kepada wali asuh bahwa ia menjadi korban perundungan dan meminta agar informasi tersebut tidak disebarluaskan. Sikap profesional yang paling tepat apa, teman-teman, sebagai wali asuh? Nomor 17 jawabannya adalah A ya, menjaga kerahasiaan informasi sambil tetap melakukan tindak lanjut sesuai prosedur perlindungan peserta didik. Ingat teman-teman, di sini aku ulang lagi, fokus pada pemahaman soal jawaban dan pembahasan. Khususnya bagi teman-teman yang belum pernah bekerja di profesi sejenis ini. Jadi wali asuh di sekolah yang sifatnya asrama kayak gitu. Harusnya makin banyak soal yang teman-teman kerjakan, di kepala udah mulai kebayang, oh wali asuh tuh gitu ya, ngurusin begini ya. Nanti teman-teman kalau aku upload soal yang berkaitan dengan wali asrama, ditonton juga tuh, langsung bayangin, oh kalau wali asrama begini, wali asuh tuh begini ya gitu. Biar bisa ada gambaran aja. Oke? Lanjut ya, soal nomor 18. Wali asuh menerima laporan bahwa salah satu peserta didik sering tidak mengikuti kegiatan belajar malam. Setelah dilakukan observasi, diketahui peserta didik tersebut mengalami kesulitan pemahaman materi, gitu ya. Kesulitan memahami materi pelajaran. Langkah yang tepat yang dilakukan oleh seorang wali asuh apa, teman-teman?
Untuk soal nomor 18, jawabannya adalah yang C, berkoordinasi dengan guru atau pihak terkait untuk membantu kebutuhan belajar peserta didik. Lanjut, soal nomor 19. Dalam penyusunan laporan perkembangan peserta didik, informasi yang paling penting untuk dicantumkan adalah yang mana, teman-teman? Nomor 19 jawabannya adalah yang E ya, data objektif mengenai perilaku, kedisiplinan, partisipasi kegiatan dan hasil pembinaan. Lanjut teman-teman, soal nomor 20. Dalam konsep pengasuhan sekolah rakyat, peran wali asuh sebagai parental figure berarti apa? Nomor 20 jawabannya adalah yang B. Menjadi figur pendamping yang memberikan keteladanan, perlindungan, bimbingan, dan dukungan perkembangan peserta didik. Kayak gitu. Jadi pengganti orang tua tuh bukan yang A ya, kewenangan orang tua secara hukum, bukan ya. Lanjut. Soal nomor 21. Dalam kegiatan pengasuhan di asrama, wali asuh melakukan pengamatan secara sistematis terhadap perilaku, interaksi sosial, kebiasaan, dan perkembangan peserta didik tanpa melakukan intervensi langsung. Kegiatan ini disebut dengan apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, observasi. Lanjut, soal nomor 22. Seorang wali asuh membantu menyelesaikan konflik antara dua peserta didik dengan cara mempertemukan kedua belah pihak, mendengarkan masing-masing pendapat, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Teknik tersebut adalah disebut apa, teman-teman? Nomor 22, jawabannya adalah yang C, jelas ya, mediasi. Lanjut, soal nomor 23. Kegiatan pengumpulan informasi mengenai kondisi psikologis, sosial, akademik, dan lingkungan peserta didik untuk memahami kebutuhan serta permasalahannya disebut apa, teman-teman? Nomor 23 jawabannya adalah ya A, assessment. Lanjut, soal nomor 24 yang sudah ada jawabannya. Dalam pengasuhan peserta didik, kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain disebut apa, teman-teman? Ya, ini aku lupa hapus ya. Jawabannya adalah yang E, empathy. Lanjut, soal nomor 25. Peserta didik yang baru memasuki lingkungan asrama sering mengalami perasaan rindu rumah, keluarga, atau lingkungan lamanya. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 25 jawabannya adalah B, homesickness yang tadi udah kita bahas. Lanjut soal nomor 26. Kemampuan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengambil keputusan sederhana, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Disebut dengan apa, teman-teman? Oke, 26 jawabannya adalah kemandirian. Lanjut soal nomor 27. Dalam dunia pengasuhan dan pendidikan, istilah bullying merujuk pada apa, teman-teman? Nomor 27, jawabannya adalah yang B ya, tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang secara berulang dan tidak seimbang kekuatannya. Lanjut, soal nomor 28. Dalam laporan perkembangan peserta didik, informasi yang didasarkan pada fakta, bukti, dan hasil pengamatan tanpa dipengaruhi pendapat pribadi disebut informasi yang gampang ya. Nomor 28, jawabannya adalah objektif. Lanjut, soal nomor 29. Wali asuh menemukan tanda-tanda awal bahwa seorang peserta didik mulai mengalami kesulitan beradaptasi. Upaya untuk mengenali masalah sebelum berkembang menjadi lebih serius disebut dengan apa, teman-teman?
Oke, nomor 29 jawabannya adalah yang A, deteksi dini. Lanjut teman-teman, soal nomor 30. Dalam konsep pengasuhan modern, kemampuan peserta didik untuk mengendalikan emosi, memahami perasaan orang lain, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Disebut apa teman-teman? Ya, nomor 30 jawabannya adalah social emotional learning atau kecerdasan sosial emosional. Dan itu adalah akhir dari pembelajaran pada kesempatan kali ini untuk persiapan tes kompetensi teknis untuk wali asuh, teman-teman. Mungkin di sini ada yang udah pernah ikut tes wali asuh di tahun sebelumnya. Mungkin nanti ada pertanyaan atau ada diskusi, atau kayak Kak, dulu aku pernah nemuin soal yang bahas terkait dengan ini di tes teknis, belum ada di daftar pertanyaanmu. Boleh nanti aku bikin aja ya latihan-latihan soal prediksi, karena balik lagi soalnya apa yang keluar nggak tahu, terserah panitianya. Yang penting kita paham ngerjain soalnya dan tidak berhenti di situ. Nanti kalau misalkan di antara teman-teman yang nonton video ini beneran diterima menjadi wali asuh, semua jawaban benar di soal bisa diterapkan kepada siswa-siswanya gitu. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa ngubungin aku lewat media yang ada di sini. Aku lebih suka di email, TikTok, atau LinkedIn aja deh di DM ya gitu. Atau di antara teman-teman ada yang lagi nyari info lowongan kerja di luar tes P3K ini misalkan sambil nunggu tes CPNS juga dibuka kayak gitu, boleh kirimin aku email atau DM sosmedku tadi, tanya aja Kak Aga, aku pengen join ke grup atau komunitas lowongan kerja Kak Aga yang ada di WhatsApp, caranya gimana? Teman-teman boleh join secara gratis. Nanti aku kasih tahu cara joinnya gimana. Di dalamnya ada HRD dan user, aku punya puluhan grup, tiap hari nge-share loker pasti asli tersebar seluruh Indonesia. Teman-teman bisa join. Kalau yang nonton ini ada yang rekruter atau HRD pengen langsung share loker di grupku juga boleh, teman-teman join aja. Kasih tahu aku aja lewat sosial media aku ini. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.